Jadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu, Bapa. Hanya Engkaulah sukacita kami, penghiburan kami, kekuatan kami di dalam kehidupan ini. Sebentar firman-Mu akan hamba-Mu nyatakan, Bapa. Biarlah firman itu berkuasa mengubahkan kami. Amin. Karena selayaknya hidup kami, Tuhan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya ketika kami hidup di dalam kebenaran, kami tidak akan kekurangan apa-apa. Sebab sumber segala sesuatu adalah Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji. Berbicaralah Roh Kudus kepada pribadi hamba ketika firman-Mu dinyatakan, sehingga kami, Tuhan Yesus, boleh dalam damai mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa si jahat yang ingin mengacaukan pemberitaan firman ini, mengambil alih perhatian kami sepakat dan sehati mematahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu jemaat Tuhan. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan yang telah membawa kita memuji pada pagi hari ini. Salam. Kalau tadi kita di dalam pujian dan penyembahan ada dari Sarawak pergi ke Sabah. Sekarang di dalam pemberitaan firman Tuhan kita pergi ke Medan. Oke. Tidak juga baik kalau saya menyampaikan firman Tuhan tetapi kamu tidak kenal saya, kan? Sebenarnya saya adalah istri daripada Pastor Tommy. Jangan lupa saya. Saya perkenalan dulu. Oke, saya istri daripada Pastor Tommy. Nama saya Istri Kamari Ketamba. Kamu panggil saja Ika atau Ibu Ika. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara, bersuku Batak. Dan jadi kalau ada orang Batak, mari kita tetap setia. Dan 7 tahun yang lalu kami melayani sama-sama di Sabah. Nah, jadi kalau ada orang Sabah, apalagi dusun, saya bolehlah kita bercakap. Suami saya dari Lingkubang, kan, jadi dari saya kawasan dusun. Tapi kami selama pelayanan jalan-jalan sana sini. Oke, itulah perkenalan sedikit tentang saya. Kami memiliki 2 orang anak laki-laki yang ada di sekolah minggu. Oke, kita akan memulakan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan kamu terganggu tentang bahwa saya akan berkhotbah di record karena kami mempelajari suatu metode berkhotbah yang baru, dan sebagai pelajar kami diwajibkan memberi satu video untuk direvisi, ya, macam mana bahasa Malaysia ini, untuk dilihat oleh pensyarah kami untuk dinilai begitu. Jadi ini metode yang baru, oke? Tapi itu tidak berapa menghalang, saya harap kamu mengerti. Oke. Siapa di antara kita pernah melihat pertandingan pelarian? Pernah kan? Di secara nyata atau television ataupun handset kita. Ada yang pernah kan? Seorang pelari tidak mungkin tiba-tiba seperti kita ini yang hanya bekerja, duduk, tiba-tiba ikut pertandingan pelari. Itu tidak mungkin. Seorang pelari harus dulu terlebih dahulu mengalami yang namanya latihan. Ya kan? Latihan. Ya, mereka harus bersungguh-sungguh latihan. Dan latihan seorang pelari itu tidak mudah. Pasti sakit. Apa yang mereka perjuangkan sampai mau latihan untuk pelarian? Yang mereka perjuangkan adalah sebuah kemenangan dan sebuah hadiah. Betul bukan? Iya kan? Dan sebagai orang Kristen pun, saya dan saudara juga setiap hari mengalami yang namanya perlombaan. Ya, perlombaan kita bukan seperti yang diterima oleh seorang pelari, tapi perlombaan kita akan menerima yang namanya hadiah mahkota kehidupan yang kekal. Jika pelari di dunia
hadiahnya tidak kekal, tetapi saya dan saudara ketika berlari di dalam ketekunan iman, kita akan memperoleh hadiah yang kekal. Siapa yang lebih mahal? Kamu bersama saya. Ya. Hadiah yang kekal, bukan? Tidak boleh dibeli. Oleh itu, pada pagi hari ini saya senang membawa kita belajar firman Tuhan dengan tema hidup bertekun di dalam Allah. Bertekun ini, saya ulangi sekali lagi, hidup bertekun di dalam Allah. Bertekun ini artinya sungguh-sungguh melakukan suatu hal. Kalau kita merujuk ke bahasa Yunani, kan? Bertekun ini yaitu hupomone, yang artinya daya tahan, kesabaran, menunggu, ketabahan. Ini suatu kata benda. Oke? Oleh itu mari kita baca firman Tuhan yang ada di Ibrani 12 ayat 1 hingga 8 dan juga 17. Sudah dapatkah? Saya ulangi sekali lagi, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama hingga yang ke-8 dan nanti yang terakhir ayat yang ke-17. Saya mau kita membacanya ayat yang pertama perempuan, ayat yang kedua lelaki, dan begitu sampai selesai. Bolehkah? Boleh. Mari kita baca bersama-sama. Yang perempuan lebih dahulu. 1, 2, 3. Karena telah mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu membebani kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Laki-laki 1, 2. Marilah kita melakukannya dengan mata cucu dari Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita, yang disediakan bagi Dia yang segala bentuk sebelah kanan tahta Allah. Ayat 3, 1, 2. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat 4, 1, 2. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, sampai menentukan darah. Ayat yang kelima, 1, 2. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Dia menista orang yang mengakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukan anak-anak, tetapi anak-anak gampang. Bersama-sama ayat 17, 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Terima kasih kerja bersama kamu semua. Tema yang kita ambil tadi itu yaitu hidup bertekun di dalam Allah. Penulis Ibrani ini tidak diketahui secara jelas siapa, tetapi banyak orang beranggapan yang menulis kitab Ibrani ini adalah Rasul Paulus. Dan tujuan daripada teks yang kita baca tadi dari penulisannya yaitu supaya pembacanya itu boleh bertumbuh di dalam kerohanian, maju terus menjadi dewasa, dan tidak hidup di dalam bawah hukum lagi, tetapi meninggalkannya dan hidup di dalam Kristus. Oleh itu, melalui tema kita pada pagi hari ini, hidup bertekun di dalam Allah,
kita akan belajar apakah cara untuk hidup bertekun di dalam Allah. Ada beberapa cara untuk hidup bertekun di dalam Allah, yaitu caranya melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hal itu boleh kita lihat di ayat yang kedua-e. Ibrani 12 ayat 2e, di sana dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Mata yang tertuju kepada Yesus ini, saudara-saudari, boleh juga diartikan seperti fokus kita. Fokus kita kepada Yesus atau fokus kita hanya melihat Allah. Penulis ini memberi pernyataan dalam bentuk ajakan kepada pembacanya. Ya kan? Di pasal yang kedua ini tadi di kata pertamanya itu bentuk ajakan. Dia menyatakan, marilah. Itu adalah ajakan supaya kita melakukan sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, atau supaya hidup kita di dalam pelarian iman ini boleh berfokus kepada Yesus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kamu melihat pelari, dia melihat kiri kanan, sibuk melihat kiri kanan dalam berlari? Tidak kan? Kalau dia sibuk melihat kiri kanan, mungkin tidak akan menang lah, ataupun akan tergantung, begitu kan? Begitu juga dengan kita. Dan kehidupan kekristenan merupakan perlombaan untuk hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan di ayat yang 1c dinyatakan di sana, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi jelas bahwa tiada orang Kristen yang boleh hidup di dunia ini tanpa mengikuti perlombaan. Harus ikut berlomba bersama-sama. Jadi kita mengerti bahwa semua orang Kristen harus berlomba di dalam iman. Bahkan di 1e dinyatakan bahwa banyak saksi bagaikan awan melihat pertandingan kita. Dari sini banyak saksi ini bukan orang lain yang melihat kita, tetapi di dalam artinya ini, saksi ini merupakan orang percaya yang melihat kita ikut bertanding. Saudara-saudari, kita satu gereja di sidang ini kan, kalau kamu satu orang dengan Paulus lah bertanding iman, kamu melihat dia tidak? Kamu bersama saya kan tidak? Atau kamu tak paham bahasa saya? Oke, macam ini. Kamu melihat tidak kehidupan Rasul Paulus? Dengan Paulus bagaimana? Kamu melihat tidak? Melihat. Itu pertanyaan iman. Kita melihat bagaimana dia berjuang di dalam kehidupan ini untuk dia boleh tetap hidup di dalam kebenaran. Dan sesama kita pun melihat kan? Kita lihat bagaimana dia berusaha untuk datang sembahyang, bagaimana dia untuk aktif tetap hidup di dalam kebenaran. Itu maksudnya. Oke? Dan supaya kita boleh hidup berlomba di dalam kebenaran, maka kita harus fokus dengan tekun kepada Allah, dengan menanggalkan semua beban dosa yang merintangi kita. Firman Tuhan yang seterusnya tadi. Contoh, adakah kamu melihat seorang pelari ketika berlari membawa barang? Pernahkah? Contohlah dia pelari, dia punya pakaian yang sangat cantik, jadi dia ketika berlari dia sikut itu pakaian dia sekali. Adakah? Begitu juga dengan kita. Ketika berlari di dalam iman, kita harus meninggalkan semua, hal-hal yang boleh merintangi kita. Dan kalau kita lihat di 1b di sana, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita di 1b. Menanggalkan semua beban ini di dalam bahasa Yunani-nya yaitu euperistatos. Dan ini merupakan kata sifat yang artinya mudah mengganggu dan mudah menjerat. Jadi jelas kita dinasihatkan dalam perlombaan iman, kita harus menanggalkan beban. Karena menanggalkan beban tadi kata sifat kan, berarti kita semua memilikinya. Jadi kita harus menanggalkan semua hal-hal yang boleh mengganggu kita di dalam perlombaan ini. Terkadang beban kehidupan lebih menguasai kita dibanding kita berserah kepada Tuhan. Benar tidak?
Kamu pernah mengalaminya tidak? Contoh beban yang boleh merintangi kita untuk berlomba di dalam Tuhan, yaitu kerisauan. Siapa pernah risau di sini? Semua Oh, syukurlah. Kalau sempat dia ada tidak normal. Oke, kita ada risau tidak? Kalau kita risau kan, risau siapa yang belum kamu ini? Risau untuk mendapatkan pasangan, boleh bukan? Tapi kalau risau tidak mendapatkan pasangan sampai lari kemana-mana, itu tidak ikut sudah berlomba di dalam kebenaran. Atau kalau kami sebagai ibu bapak ini ada masa juga kami risau bagaimana anak kami ini mampu berjaya atau tidak, gitu. Ada risau. Tetapi ada juga risau untuk hidup, takut hidup nanti bagaimana masa depan saya. Kamu masih muda-muda kan? Seorang muda, bagaimana nanti masa depan saya mampu hidup kaya kah atau tidak, hidup tercukupi kah atau tidak, pernah terpikir tidak? Atau kamu hidup salah? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Kita pasti pikirkan bagaimana ini ya, bagaimana itu, gitu. Jadi dan kita juga kadang takut tidak dipandang orang ketika nanti sudah membesar, tidak percaya, takut tidak dipandang orang, takut dihina orang kalau tidak percaya. Ini sebenarnya hal-hal yang harus kita tinggalkan. Seperti tadi itu, adakah orang berlari menyingkut Pak? Tidak kan? Ini hal-hal kerisauan ini sebenarnya yang harus kita tanggalkan ketika saudara dan saya mau berlari di dalam perlombaan iman. Karena hal-hal inilah yang mampu mengambil alih daripada kefokusan kita kepada Tuhan, sehingga kita tidak mampu berlari di dalam perlombaan iman kita. Contoh, kita terlampau pusing memikirkan pasangan, bagaimana? Apakah saya tidak dapat jodoh? Kalau itu fokus kita sampai kita tidak melihat bagaimana waktunya Tuhan yang terbaik bagi kita, kita tidak mampu melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Boleh saja saudara kawin dalam umur 20, nanti umur 30 tersiksa, mau? Tidak kan? Tunggu waktunya Tuhan yang terbaik, tapi cari juga lah. Kan? Ya, tetapi jangan sampai apa Tuhan tidak mengasihi saya, apa Tuhan tidak menciptakan jodoh saya, jangan sampai terhilang fokus kita, Pak. Tetap ingat bahwa Tuhan pada waktunya yang terbaik bagi saya. Jadi jangan hilang fokus itu, sehingga kita boleh bertekun di dalam kebenaran. Di dalam hal anak pun begitu, di dalam hal kejayaan pun begitu, di dalam hal masa depan pun harus begitu. Fokus dulu ke Tuhan, maka Tuhan yang akan mengatur semua hidup kita. Baru kita mampu berlari di dalam iman kita. Oke saudara-saudari, tetapi hal beban yang seringkali mengganggu fokus kita, sehingga kita tidak fokus kepada hal yang kekal di dalam diri kita. Oleh itu saudara-saudari, di dalam nasihat ini, surat ini menasihati kita, mari kita untuk hidup bertekun, yaitu fokus dengan meninggalkan semua beban yang ada di dalam hidup kita. Karena kalau kita bawa pun semua beban kita, tidak akan menyelesaikan apa-apa di dalam kebenaran firman Tuhan atau dalam hidup kita ini. Tetapi apa yang akan menghilangkan fokus kita, yaitu ketika kita membawa itu masalah dalam hidup kita. Kalau kita melihat nasihat ketekunan ini di sini, yang dijadikan contoh bukan kita, tetapi Yesus. Di dalam pembacaan kita tadi, kita pasti dapat mengerti di ayat yang ketiga bahwa di sana yang dijadikan contoh ketekunan adalah Yesus Kristus. Yesus di dalam mengerjakan keselamatan saya dan saudara, dia mengalami penghinaan bukan? Mengalami kan? Tetapi apa firman Tuhan katakan? Yesus mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat 2b. Jadi saudara-saudari di dalam Tuhan, di dalam kita mengerjakan di dalam hidup ini, di dunia ini, untuk tetap berfokus di dalam ketekunan kita kepada Tuhan, kita harus fokus kepada Yesus. Ia memberi kita keselamatan. Dia mengabaikan segala penderitaan dan hinaan. Orang yang disalibkan pada zaman Yesus adalah orang yang terhina. Tetapi apakah Yesus fokus kepada kehinaan yang diterimanya? Tidak. Sekalipun Yesus adalah raja di atas segala raja,
Dia mampu mengesampingkan kerajaannya, menanggung segala kehinaan untuk keselamatan saya dan saudara. Yesus tidak melihat kedagingannya, tetapi fokus pada tujuan penyelamatan kita semua. Terpuji nama Tuhan kan? Dan di ayat yang ketiga, di sana dinyatakan bahwa ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi tadi kita pertama-tama disuruh kita fokus kepada Yesus, abaikan segala sesuatu yang merintangi kita dari kedagingan, bukan? Dan di ayat yang ketiga ini disuruh kita lagi, ingatlah selalu, supaya jangan kita putus asa ketika berlari bersama dengan Tuhan. Sebagai contoh, ketika kita melakukan segala sesuatu, contohlah saya dan kamu semua atlet pelari lah. Kalau kita mengingat orang yang kita kasihi, itu membuat kita semangat, bukan? Saya mau tanya di belakang, sepertinya mereka di bersama saya tadi. Oke, Tempinai, tidak, saudara-saudari. Kalau kamu seorang atlet, buat diri kamu seorang atlet, dan kamu tahu kalau kamu menang akan membahagiakan orang yang kamu kasihi, hal itu membuat kamu semangat berlari atau tidak? Semangat, bukan? Tidak. Betul, Pak? Kamu ini, Pak. Kata pertama dari ayat yang ketiga ini dinyatakan di sana, ingatlah. Ini berarti menunjukkan suatu peringatan. Ingat, dia bilang kan, kalau mama kita kan belajar pergi sekolah, ingat belajar bagus-bagus sana, dia cakap kan, ingat, oke? Dinyatakan supaya dalam kita berlomba di dalam kehidupan ini, kita harus senantiasa mengingat Yesus. Kalau tadi awal kita pembelajaran, kita diingatkan untuk fokus pikiran kita kepada Yesus kan, dan menanggalkan semua beban yang boleh mengganggu pandangan kita kepada Yesus. Di sini sekarang kita diingatkan untuk mengingat Yesus dalam hati kita. Dan sama halnya di dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudari, di mana Yesus menanggung kehinaan dari dunia ini, kita pun menanggung begitu banyak cabaran di dalam dunia ini. Ada masa, saudara-saudari, kita semakin takut Tuhan, hidup dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, mencintai Tuhan, dan hidup tekun akan firman Tuhan, tetapi hidup kita semakin banyak masalah. Siapa yang mengalami itu? Oh, di sini tidak masalah. Gereja ini sangat bagus. Tidak ada masalah. Tetapi pada pagi hari ini kita dijelaskan bahwa di dalam sebuah perlombaan tidak akan dimenangkan tanpa pertandingan. Betul bukan? Jadi setiap masalah, cabaran yang kita hadapi untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu sebenarnya adalah sebuah perlombaan untuk kita memperoleh ganjaran yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kita banyak latihan dan usaha dan fokus yang tertuju dari yaitu kehidupan yang kekal. Pelari sekalipun sakit dan menderita hanya menerima ganjaran yang boleh dibeli dan kekal. Sudah saya sebutkan tadi di awal kan? Tetapi kita menerima ganjaran hidup yang kekal. Amin. Itulah ketika kita mengalami banyak masalah, mari fokus hati kita kepada Yesus Kristus. Dan setiap masalah yang kita alami hanya proses pemurnian iman kita sebagai anak-anak Allah. Ya, betul. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, bolehkah kita hidup bebas?
Boleh? Hidup, maksud saya ini adalah hidup bebas yang negatif ya. Memang kalau hidup bebas ya memang betul. Kita sudah dimerdekakan oleh Allah, bukan lagi di bawah dosa kan. Sebagai orang Kristen, bolehkah kita hidup bebas seperti yang dunia pandang? Menurut kamu, susahkah untuk hidup di dalam kebenaran? Susah bukan? Cabaran bukan? Ya. Contohlah seorang lelaki muda, sebagai orang muda di sini banyak lelaki muda sini kan. Tapi ketika pembacaan tadi, saya dengar suara lelaki kurang. Sepertinya kamu perlu mencari lelaki supaya ketika pembacaan Alkitab suara lelaki dan perempuan itu balance, Pak. Tadi itu kasihan, perempuan sudah tinggi, lelaki semangat, cari jiwa-jiwa. Oke, sebagai lelaki lah, lelaki yang takut akan Tuhan tidak boleh memiliki dua pasangan. Betul bukan? Lelaki yang di belakang lah, bapak-bapak, bolehkah? Sekalipun wanita banyak yang cantik, banyak yang cantik bukan? Tetapi Tuhan mau kita satu. Itu cabaran tidak? Cabaran lah, menguasai mata dan hati yang tertuju kepada Tuhan kan? Saya tidak tahu lah kamu ini. Perempuan pun begitu. Sebagai perempuan yang mengasihi Tuhan, bolehkah kita berpakaian sesuka hati kita? Bolehkah kita bercakap sesuka hati kita? Susah tidak? Susah, Pak. Kami pun melihat perempuan yang berpakaian sembarang di luar sana, kami pun teringin. Teringin sebenarnya, kan cantik kan? Cantik. Tetapi tetap kuasai diri. Fokus kepada cabaran dan rintangan kehidupan. Itu adalah perkara-perkara yang biasa yang saya berikan contoh. Tetapi contoh yang lebih mendalam adalah ketika orang lain menyakiti kita, kita boleh membalas atau tidak? Ketika orang merendahkan kita, kita boleh membalas atau tidak? Ketika orang menghina kita, kita boleh balas atau tidak? Ini adalah lebih kepada bagaimana firman Tuhan itu harus diaplikasikan kepada hidup kita. Sebagai orang percaya atau saya dan saudara, kalau orang menghina kita, sepertinya kita mau tumbuh kan? Iya, kalau boleh. Tetapi karena firman Tuhan dan kita mengasihi Allah, kita harus diam dan memberi pengampunan. Jadi mengikut Yesus ini, saudara-saudari, ada masanya kita merasa tidak mudah. Tetapi ketika kita benar-benar hidup di dalam kebenaran, pasti Tuhan tolong kita. Apalagi lelaki, kalau lelaki dihina, tidak tahu. Walaupun sering di gereja, dia balas atau tidak, saya tidak tahu. Kalau perempuan ini kan main perasaan-perasaan, senanglah kita untuk mengampuni. Kalau lelaki ini tidak tahu kan. Tetapi firman Tuhan berkata, ingatlah lelaki, ingatlah wanita-wanita, bahwa Yesus juga mengalami penghinaan untuk keselamatan saya dan saudara. Jika saudara saat ini tersiksa untuk datang gereja, nanti malam saya harus kerja, saya harus berkorban pagi-pagi di dalam pelayanan dan juga gereja, Yesus lebih dahulu menderita bagi kita. Jadi penderitaan yang kita alami ini, firman Tuhan menyatakan bahwa itu adalah hanya hal-hal untuk memurnikan saya dan saudara. Saya dan saudara tidak mungkin memperoleh hadiah mahkota kehidupan tanpa pertandingan. Karena kita bukan anak-anak gampangan. Jadi segala cabaran yang kita alami, yang membuat kita menderita tapi memilih takut akan Tuhan, itu semuanya sudah Yesus alami sebelum kita mengalaminya. Dan sama oleh itu, banyaklah berlatih dan berusaha untuk hidup di dalam kebenaran dan fokus kepada tujuan kita, yaitu kehidupan yang kekal. Amin. Itulah ketika kita mengalami banyak masalah, kita harus tetap mengingat bahwa Yesus telah mengalaminya lebih dahulu. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-5 dan yang ke-6, saudara boleh tengok telepon saudara.
Cuman saya singkatkan di sini, dinyatakan di sana bahwa karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia mengesah orang yang diakuinya anak, supaya kita jangan putus asa ketika diperingatkannya. Jadi ketika saudara-saudari mengalami masalah, cabaran di dalam hidup ini membuat kita rasa sakit ketika mengikut Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan melatih kita sebagai anak-anaknya, dan Dia pasti menghajar kita karena Dia mengasihi kita. Kita pun sebagai orang tua, kalau kita melakukan kesalahan, pasti anak kita rotan. Mendendanya, menegurnya karena kita sayang anak itu, dan kita tidak mau anak kita menjadi rosak. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa di sini yang sudah jadi orang tua? Oh, tiada ke ibu bapak di sini? Silakan khotbah itu saya. Tiada kah? Yang main musik tadi, tiada kah itu yang sudah menikah? Tapi tidak mengaku. Baru tadi pasangan satu, sekarang tidak mengaku. Bahaya kamu bapak-bapak. Siapa di sini yang sudah menikah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Terima kasih. Siapa di sini anak? Saya pun anak. Saya memang orang tua, tetapi saya pun anak. Ayo. Siapa di sini pernah dirotan ibu bapak? Kalau sekolah minggu keluar mungkin mereka angkat tangan lebih dulu. Siapa pernah dirotan? Saya. Adakah ibu bapak kita merotan kita supaya kita kesakitan? Tidak. Karena ibu bapak kita mengasihi kita. Mungkin dulu kecil-kecil kita sungkial, jadi memang harus dirotan. Kan? Dulu mungkin kecil-kecil kita nakal, gitu, nakal. Sudah ibu bapak suruh tidur siang, tidur petang, kita tidak mau tidur, kita bermain saja. Pada zaman kita mungkin belum ada gadget kan? Ada gadget kah? Itulah ada. Ibu bapak saya sudah peringatkan saya, jangan lagi bermain, tapi saya main seluncur itu tanah sampai goyang itu seluar. Dan nanti saya akan dirotan. Jadi dari sini saya mengerti bahwa Tuhan juga lebih dahulu memberi perumpamaan ini kepada kita, bahwa Tuhan menghajar orang-orang atau anak-anak yang dikasihinya bukan karena Tuhan membenci kita, tetapi bagaimana supaya kita juga hidup di dalam kebenaran. Di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudari, Tuhan memang tidak memukul kita secara langsung, tetapi ada masa Tuhan mengizinkan kita mengalami sakit penyakit. Ada masa kita mengalami yang namanya keluarga kita sakit, ibu bapak kita sakit. Ada masa kita mengalami kekurangan, kelemahan, ketidaknyamanan, direndahkan orang, bahkan tidak dianggap. Ada masa itu terjadi kepada kita. Tuhan mengizinkan setiap proses di dalam kehidupan kita karena Tuhan mau kita dimurnikan sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam menghadapi apapun yang kamu hadapi, saya sebagai hamba Tuhan pun saya tidak tahu apa yang kamu alami. Tetapi yang pasti setiap manusia itu mengalami cabaran-cabaran masing-masing. Benar bukan? Mengalami cabaran masing-masing. Oleh itu, di sini dinyatakan, ingatlah akan Yesus, bahwa Yesus pun telah lebih dahulu menghadapi cabaran yang begitu menyakitkan sebelum kita mengalaminya. Ketika Yesus mengalami cabaran yang begitu menyakitkan dan Yesus bertekun menyelesaikan penyelamatan kita, apa ganjaran yang Yesus dapatkan? Ganjaran yang Yesus dapatkan adalah duduk di sebelah tahta Allah, kan? Sebenarnya Yesus itu adalah Allah. Cuman kalau lari kita sedikit dari firman itu, kenapa dia bilang duduk di sebelah tahta Allah, kan?
Kalau kita merujuk kepada budaya itu, duduk di sebelah itu berarti memiliki hubungan yang sama gitu. Tapi itu lari daripada kita punya firman. Tetapi apa yang saya mau nyatakan kepada kamu, bahwa Yesus dan Allah itu adalah satu, cuman yang berbeda adalah peranannya. Oke? Pemikiran Yesus, pemikiran Allah satu. Baca seluruh Alkitab itu satu, tidak ada berpisah. Cuman peranan mereka berbeda. Jadi kalaupun kita lihat di sini duduk di sebelah tahta Allah Bapa, jangan berpikir apakah Allah dengan Yesus berbeda. Tidak, itu hanya penggunaan bahasa kepada budaya mereka. Oke? Cuman karena kita bukan orang Israel, mungkin kita sedikit bingung kenapa terjadi. Tetapi itu hanya penggunaan bahasa. Oke lah. Tetapi nasihat ini memberikan kita pengajaran bertekun hidup di dalam Tuhan dengan cara fokus, supaya kita tidak lemah ketika banyak mengalami penderitaan yang kita alami. Dan di ayat yang 4 dinyatakan bahwa dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu, kamu belum pernah mencucurkan darah. Siapa di sini yang dulu belum bertobat sekarang bertobat? Semua kita kan? Ketika kita bertobat, siapa di sini untuk bertobat mencucurkan darah? Adakah? Adakah kita untuk mengikuti Tuhan harus mencucurkan darah? Tidak ada kan? Tetapi Yesus untuk menanggalkan dosa kita, dia mencucurkan darah. Jadi penderitaan yang Yesus alami untuk keselamatan kita jauh lebih berat dibanding cabaran yang kita alami untuk mengikuti Yesus. Oke? Contoh, dosa meninggalkan kasih yang semula dengan Tuhan. Kamu pasti mengingat gak di mana pertama kali kamu mengikut Tuhan? Masih ingat gak? Saya mau yang di belakang. Kalau yang di depan saya tahu mereka melihat saya, tapi yang di belakang mata saya tidak boleh melihat kan dengan jarak jauh. Jadi bapak-bapak yang di belakang lah, atau abang-abang, brother-brother, tompinai-tompinai Kungawi yang di belakang. Masih ingat gak pertama kali kamu mengasihi Tuhan? Tengok, tidak bersama kita. Tidak, memang lelaki itu jenisnya agak gitu. Masih ingat gak pertama kali kita bertobat? Saya mau dari sis yang duduk di sebelah situ sini sampai belakang lah menjawab, ya saat kerja sama dengan kita. Kasihani saya. Tidak, tapi memang lelaki yang kita tanya mereka lebih banyak berpikir. Masih ingat gak pertama kali kita mengasihi Tuhan? Wah. Oke. Waktu pertama kali kita bertobat, adakah kita meninggalkan kehidupan lama dan masuk ke dalam kehidupan baru? Adakah kita mengalami pencucuran darah? Tiada kan? Kita begitu Tuhan ambil dari kehidupan yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru dengan begitu baik. Dan mungkin kalau kita tidak mengingat apa yang telah Yesus lakukan untuk menebus saya dan saudara daripada dosa, harus mencucurkan darah, boleh saja kita saat ini telah meninggalkan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Dan ini adalah dosa. Kamu tahukah bagaimana ciri-ciri orang yang telah meninggalkan kasih yang semula? Kamu tahukah? Saya bagi satu clue-nya. Ini bukan maksud menyakiti kamu, tetapi untuk kita tahu, oh, saya sudah meninggalkan kasih yang semula, saya harus kembali kepada Tuhan. Contohnya adalah, kita tahu hari ini hari Ahad. Hari Ahad kita sembahyang bukan? Tetapi semestinya kita boleh pergi sembahyang. Tetapi kita di rumah, kita payah pergi sembahyang. Saya mau tidur, sakit kakiku. Gitu. Itu tanda-tanda sudah itu. Kita meninggalkan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Di mana ketika saya dan saudara pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan, ini bukan hanya orang tua kasih agama ya, bukan. Ini maksud saya ini memang kita betul-betul ada hubungan dengan Tuhan. Pertama sekali saya mengasihi Tuhan,
itu adalah umur 12 tahun. Padahal bapak saya itu boleh dikatakan seperti penatua oleh saya. Tapi saya jatuh cinta secara sendiri kepada Tuhan itu umur 12 tahun. Dan ketika saya sudah tinggal di Selangor juga, saya sangat mengasihi Tuhan. Apa yang terjadi dengan kasih yang semula kepada Tuhan itu, malam saya kerja, pagi saya boleh pelayanan, petang saya boleh pergi kuliah. Saya tidak rasa penat untuk mengasihi Tuhan. Itu ketika kita masih ada kasih yang semula kepada Tuhan, saudara-saudara, kita mengingat bagaimana Yesus mati mencucurkan darah untuk keselamatan saya. Kita tidak merasa, oh hari Ahad sembahyang, saya penat, saya tak payah sembahyang. Itu tidak akan terjadi. Tetapi apa yang terjadi bahwa saya penat, tetapi saya tahu jiwa saya juga perlu untuk menerima makanan rohani. Itu tanda-tanda. Jadi kita diperingatkan bahwa ingat akan Yesus. Jadi ketika kita sudah mau lari daripada perlombaan iman itu, ingat Yesus. Jauh daripada penderitaan yang saya alami, bahwa Yesus lebih dahulu sudah menderita bagi saya untuk keselamatan saya. Sehingga kita tidak lari kiri kanan ketika menjalani perlombaan iman kita. Oke? Dan firman Tuhan berkata, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Maksudnya di sini, saudara-saudari, kalau kita tidak mengalami yang namanya cabaran di dalam pertumbuhan iman, kita sebenarnya bukan anak-anak Allah, tetapi kita adalah anak-anak gampangan. Maksudnya itu kita bukan orang percaya. Jadi cabaran itu menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Jadi habis masa. Jadi ketika kita mengalami begitu banyak pergumulan itu, Tuhan izinkan kita lalui karena kita adalah anak-anak Allah. Dan firman Tuhan menyatakan di dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, mari bertekun. Di tengah dunia ini, mari fokus kepada Tuhan. Maka pada saatnya kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan di dalamnya juga ada cabaran untuk memurnikan kita. Kita kalau tidak ikut di dalam pertandingan iman, maka kita tidak akan boleh memperoleh apa yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Dan kita juga harus menjaga diri kita supaya kita tidak kehilangan mahkota kehidupan kita seperti yang dialami oleh Esau. Contohnya di sini Esau di dalam Ibrani 12 ayat 17 tadi dinyatakan bahwa, mari buka Alkitab kamu. Ini ayat yang terakhir di Ibrani 12 ayat 17. Sudah dapatkah? Sudah. Mari kita baca bersama-sama 1, 2. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, berbahagialah kita jika saat ini kita mengalami cabaran kehidupan, tetapi kita tetap memilih fokus dan mengingat Yesus yang kita sembah. Dan ingatlah selalu akan pengorbanannya bagi kita. Tuhan memberkati, kiranya semuanya, saya dan saudara, boleh menang di dalam pertandingan iman kita. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini sebagai manusia, fokus bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan yang kedua, tetap ingat dalam hati bahwa Yesus jauh lebih menyakitkan dialaminya untuk menyelamatkan kita dibanding apa yang kita alami saat ini untuk mengikuti Dia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Kami datang mengucap syukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini, Bapak. Kami diingatkan kembali dan disegarkan kembali bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sedang berlomba di dalam iman kami. Kami sadar Bapak, sebagai manusia kami seringkali lalai untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Tetapi firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali supaya kami kembali ke jalan untuk ikut bertanding di dalam iman kami, Tuhan. Tuhan Yesus, sebagai manusia kami mengalami begitu banyak cobaan dan kelemahan di dalam hidup kami. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, kami mau meninggalkan dan menyerahkan semua beban hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kiranya hanya Tuhan yang berkuasa memimpin kami, sehingga di dalam perjalanan iman ini kami beroleh kemenangan, ya Tuhan. Siapapun yang di antara kami, Tuhan Yesus, yang saat ini telah meninggalkan kasih mereka yang semula kepada Bapa, yang menjadikan mereka merasa suam-suam kuku dan tiada kegairahan di dalam kebenaran-Mu, Bapa. Kiranya mereka, Tuhan Yesus, di dalam kasih karunia Allah, supaya mereka kembali di dalam kebenaran, ya Tuhan. Dan kami berdoa kepada kami semua, Bapa, supaya kami memiliki mata yang hanya fokus kepada Allah, dan bahkan kami mengingat Tuhan apa yang telah Tuhan sediakan dan Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, sehingga dalam setiap proses yang kami alami, Bapa, kami boleh mengalaminya dengan sukacita, karena kami tahu setiap proses yang kami alami adalah pemurnian. Dan ketika saatnya Tuhan, Engkau memanggil kami kembali kepadamu, kami akan memperoleh, Bapa, ganjaran daripada apa yang telah kami lakukan dan usahakan di bumi ini, hidup di dalam kebenaran-Mu. Kuatkan dan teguhkan hati kami, Bapa, di dalam segala cabaran ini, Bapa. Kami mau menjadi pemenang. Tiada seorang pun dari antara kami yang mengalami kelemahan dan kalah, Bapa, tetapi kami semuanya akan mengalami kemenangan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi saudara seiman yang saling menyokong, Bapa, yang saling menyokong satu sama lain, sehingga kami, Tuhan, boleh berlari bersama mencapai tujuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Bapa. Berkati gereja ini, Bapa, berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih perhatian kamu. Tuhan Yesus memberkati.